Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Maria Madalena Bertarigan dengan NPM 2204-10135 dari kelas 6MB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah etika bisnis dengan judul yang saya bawakan, tindakan fraud sebagai pelanggaran dalam etika bisnis. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu fraud. Maka, pengertian fraud menurut Kamus Merriam-Webster yaitu fraud dapat diartikan secara spesifik sebagai penyimpangan kebenaran yang disengaja untuk membujuk orang lain untuk berpisah dengan sesuatu yang berharga atau menyerahkan haknya yang sah. Sedangkan menurut Ensiklopedia Britannica, fraud diartikan sebagai penipuan secara hukum dengan cara kesalahan penyajian fakta yang disengaja. Beberapa contoh tindakan fraud, yang pertama ada penipuan pajak, kedua penipuan kartu kredit, ketiga penipuan kawat telepon, keempat penipuan sekuritas, dan yang kelima ada penipuan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan. Dalam ranah pelaporan keuangan, fraud secara umum dapat diartikan sebagai penyajian laporan keuangan palsu yang secara disengaja atau penghilangan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Fraud dalam laporan keuangan umumnya dilakukan dalam penyajian data yang salah atau pengungkapan jumlah yang tidak relevan. Suatu perusahaan bahkan bisa melakukan fraud hanya dengan melebih-lebihkan pendapatannya dengan menghilangkan utang dagang dan kewajiban lain yang seharusnya dibayar. Beberapa kasus fraud juga terjadi oleh individu dalam suatu perusahaan atau usaha yang berhubungan dengan keuangan. Beberapa perusahaan lantas mencegah fraud ini dengan melakukannya tindakan audit. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk tindakan fraud dalam etika bisnis. Perkembangan fraud sejalan dengan semakin banyaknya aktivitas kehidupan, indukan fraud telah merasuki pada berbagai sektor baik privat maupun dalam lingkup aktivitas pemerintahan. Untuk mencegah timbulnya kecurangan, maka jalan yang terbaik adalah dengan memahami apa dan bagaimana saja bentuk-bentuk tindakan itu. Di sini sudah ada 11 bentuk tindakan fraud. Yang pertama ada intentional error. Kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing atau merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank. Dan ada check kiting, yaitu saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga current ratio-nya itu lebih baik. Yang kedua ada unintentional error, yaitu kesalahan yang terjadi secara tidak disengaja, kesalahan manusiawi. Misalnya untuk menambah terjadinya kesalahan, penerapan standar akuntansi yang salah juga karena ketidaktahuan. Yang ketiga ada collusion, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut. Biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Misalnya di suatu perusahaan terjadi collusion antara bagian pembelian, bagian gudang, bagian keuangan, dan supplier dalam pembelian barang atau jasa. Yang keempat ada intentional misrepresentation, yaitu memberi saran bahwa sesuatu itu benar padahal itu salah oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu adalah salah. Yang kelima ada negligent misrepresentation, yaitu pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul, membocorkan kepada pihak lain sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, misalnya memberikan insight information di pasar modal. Yang keenam ada false promise, yaitu sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut, atau bisa disebut dengan ingkar janji. Yang ketujuh ada employee fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari office boy yang memainkan bon pembelian makanan sampai pegawai yang memasukkan entertainment expense untuk keluarga sebagai biaya perusahaan. Yang kedelapan ada manajemen fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya memanipulasi pajak, memanipulasi kredit bank, dan kontraktor yang menggunakan cost plus fee. Yang kesembilan ada organized crime, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemalsuan kredit card, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya, di mana si pelaksana akan mendapatkan bagian 10%. Yang ke-10 ada computer crime, yaitu kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Dan yang ke-11 ada white collar crime,
yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi atau kalangan atas, misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya tindakan fraud. Menurut Ronald R. Creasy, dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan, disebut dengan fraud triangle karena dalam proses kecurangan yang terjadi ada 3 tahap penting yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kecurangan. Seperti gambar di samping ini, ada the fraud triangle. Yang pertama itu ada opportunity atau kesempatan. Yang kedua ada pressure atau tekanan. Yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Kita akan membahas yang pertama ada opportunity atau kesempatan. Opportunity ini biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internasional di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud. Yang kedua ada pressure, yaitu pressure atau motivasi pada seseorang akan membuat mereka mencari kesempatan untuk melakukan fraud. Beberapa contoh pressure ini dapat timbul karena masalah keuangan pribadi. Sifat-sifat buruk seperti munculnya sikap suka berfoya-foya, dengan sering berbelanja barang-barang mewah, sering ke diskotik, berjudi, terlibat narkoba, dan faktor tidak nyaman dalam keluarga seperti merasa selalu tertekan. Yang ketiga, menciptakan kultur perusahaan yang baik. Dengan menggunakan software accountable dan pengetatan SOP, peluang untuk terjadinya fraud akan semakin kecil. Tetapi, tidak menutup kemungkinan fraud dapat terjadi. Mungkin saja pelaku dapat menemukan celah untuk mempelajari software atau SOP yang berlaku. Jika dengan menggunakan software accountable dan pengetatan SOP tidak berhasil, ada cara lain untuk menghindari terjadinya fraud, yaitu dengan membangun kultur perusahaan yang jauh lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan fraud dengan etika bisnis. Yang harus kita ketahui, kita pahami di sini apa itu etika bisnis dan apa itu fraud. Pengertian etika bisnis sendiri itu adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Sedangkan fraud adalah suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Jadi, hubungan yang erat antara etika bisnis dan fraud adalah bahwa segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fraud merupakan tindakan kejahatan yang merupakan pelanggaran dari etika bisnis. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil adalah etika bisnis ini merupakan aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Sedangkan fraud ini sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu dengan memberikan keterangan-keterangan palsu dan telah dimanipulasi. Ada beberapa juga bentuk tindakan fraud, itu seperti organized crime, computer crime, dan banyak lainnya. Akan tetapi ada faktor yang menyebabkan seseorang atau organisasi melakukan fraud, yaitu seperti adanya tekanan, peluang, atau rasionalisasi. Oleh sebab itu, terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dengan fraud. Bahkan segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena fraud merupakan tindakan